Oke, halo, selamat sore. Dengan saya Dodi. Saya bukan gitaris dari band mana-mana atau gitaris yang gimana-gimana. Tapi kali ini saya mau sharing sedikit tutorial aja, karena ini mungkin video terakhir saya dan mungkin mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Karena di sini saya mau sedikit share tentang teknik-teknik yang sering saya gunain, terus gimana saya ngembangin permainan saya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gini, banyak teman-teman pada nanya ke saya, Bang, gimana sih ngerangkai atau ngebuat sebuah melodi? Itu pertanyaan pertama. Terus ada lagi yang nanya, Bang, gimana sih cara ngembangin biar lancar, cepet main picking atau main cepet lah gitu, ibaratnya main cepet. Saya cuma bisa jawab pertama, untuk masalah gimana ngerangkai melodi gitu, itu satu ya tergantung jenis lagunya. Kalau saya lihat, saya jujur aja ke banyak influence ya, kayak gitaris-gitaris model kayak Stevie Vai, Shawn Lane, terus juga sedikit John Petrucci gitu kan. Dan saya juga maksudnya banyak mengambil intisari dari cara bermain mereka gitu, seperti cara saya main legato, cara saya itu kebanyakan saya itu mengambil intisari dari Stevie Vai gitu loh, karena menurut saya pemain legatonya tuh asik banget gitu loh. Dan juga bagi saya itu legato itu semacam jalan pintas untuk ngakalin orang yang lemah dalam hal alternate picking gitu loh, atau ekonomi picking gitu. Karena kan main picking itu kan butuh tantangan yang kuat gitu loh. Terus juga gimana Bang, abang latihannya, katanya kayak gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya sih nggak ada pelatihan khusus, cuma yang jelas satu, selalu berlatih dengan metronom gitu loh. Karena kenapa? Biar kita mainnya teratur, terkoordinasi. Ya kita bisa aja main cepet-cepet gitu, tapi ntar nggak ada musik lagi di situ gitu loh. Masa ibaratnya lagu pelan mau kita ini itu gimana, kan enggak. Terus juga kita harus biar bisa dapat, kalau kata orang dulu itu feel-nya lah gitu loh kan. Tahu latihan dengan metronom gitu sampai bertambah baik gitu loh kan. Itu kuncinya di situ. Dan dari dulu nggak pernah berubah sih gitu, mulai dari tempo yang paling lambat sampai tempo yang sekiranya kamu mentoknya di mana gitu loh. Biasanya kan kalau setahu saya tuh untuk gitar cepet tuh rata-rata temponya main di atas 200 bpm gitu, 180 juga udah masuk cepet sih setahu saya sih. Tapi itu yang nggak penting gitu, yang penting terus terus gimana cara ngembangin, yaitu ngerangkai dengan melodi, yaitu balik lagi gitu loh. Maksudnya gunain pertama harus tahu dasar-dasarnya dulu, yaitu belajar scale-nya dulu gitu loh. Scale gitar ini kan ada banyak sekali gitu loh, kayak misalnya mulai dari pola dasar kayak pentatonik ya kan, kayak begitu kan, dan sebagainya, dan banyak. Terus ada juga yang namanya Dorian, itu sering saya pakai juga. Terus ada Mixolydian, itu juga sering saya pakai. Aeolian, Locrian, ada lagi Phrygian, ada lagi Lydian. Nah itu kita harus tahu dulu gitu semuanya gitu, teori-teorinya, dasar-dasarnya, terus jalan-jalannya itu seperti apa gitu loh kan. Itu yang pertama. Terus kedua, jika kita udah apal gitu jalan-jalannya seperti apa, pola-pola seperti apa, gimana cara ngaplikasiinnya ke lagu. Ya sebenarnya ini bisa gampang bisa susah gitu loh. Cuma kalau metode saya biasanya saya selalu seperti ini. Misalnya ada lagu nih, lihat mah gini, saya selalu hayalin dulu dalam pikiran saya tuh, misalkan nah lalu saya aplikasiin lah ke gitar dengan scale-nya gitu loh kan, sesuai dengan nada yang ada dalam pikiran saya gitu loh gitu. Atau mungkin bisa juga ngambil referensi dari musik lain, cuma nadanya beda gitu loh, cuma ritme nyanyi sebenarnya itu bebas, terserah gitu loh kan. Terus kedua, gimana cara ngelatih main stabilnya itu balik lagi ke
latihan dengan metronom, mulai dengan pola dasar, entah cuma ibaratnya cuma begini aja nih. Nah, kayak seperti itu main alternate, atau ibaratnya di hammer on dan off dan legato. Misalnya kayak gitu, itu pola dasarnya sebenarnya simpel itu. Saya cuma di situ cuma main pola dasar pentatonik, sedikit Dorian. Yang bedainnya tuh yang saya sering banget pakai pola Dorian. Berhubung saya memang sering sekali main musik-musik beraliran fusion gitu, jazz rock begitu. Yang bedanya apa sih dengan pentatonik? Sebenarnya yang bedain cuma satu nada gitu basicnya. Kalau misalnya ini kita beli di A minor ya. Kalau katakanlah pentatonik mulai awal itunya begini jalannya, nah kalau Dorian itu menambahkan satu nada aja, jadi nah basicnya gitu. Jadi kalau dijalanin, lebih seperti itu. Jadi usahain juga ibaratnya itu kita mengkombinasiin scale yang ada gitu. Jadi nggak terpaku sama satu scale aja, misalnya pentatonik aja, atau misalnya pregian aja atau gimana gitu loh. Karena kombinasiin aja gitu supaya musiknya jadi jauh lebih enak. Kayak misalkan kayak tadi yang saya mainin itu, nah itu kan sebenarnya pola pentatonik dasar aja itu, dan sedikit saya tambahin Dorian dengan saya kombinasiin dengan teknik pull off. Nah gitu aja sebenarnya, simpel itu aja gitu, dan lakukan itu berulang-ulang. Biasanya saya sih kalau latihan dasar saya cuma main jalannya cuma ya pelannya. Nah kurang lebih kayak begitu ya. Oke, terus selanjutnya saya sedikit banyak yang nanya di video-video yang saya yang kemarin gitu. Ya, misalnya apa aja yang saya pakai di lagu-lagu tersebut. Ya jujur aja itu kebanyakan ya itu dasarnya pentatonik, Dorian, sedikit saya banyak main legato gitu. Saya jujur aja termasuk orang yang saya bukan tipikal gitaris ya, walaupun saya bisa main kayak gitu maksudnya saya nggak bisa pertahanin terlalu lama, karena jujur aja kalau main alternate picking itu butuh stamina tangan kanan yang kuat gitu. Jadi ya kan, mungkin beberapa orang bisa gitu kan, cuma kalau saya mungkin agak-agak sulit gitu untuk mempertahankan lama-lama untuk main seperti itu. Makanya saya selalu ngakalin dengan main legato gitu, karena itu terbukti jauh lebih efisien. Karena kenapa? Kebanyakan tangan kiri yang lebih banyak bekerja gitu, tangan kanan cuma metik sesekali. Itu istilahnya kalau kita kenal sekarang tuh hybrid picking gitu. Jadi basicnya tuh cuma pas saya metik itu pun bisa kelihatan kan, maksudnya saya metik itu kelihatannya jarang-jarang, padahal teman-teman nggak tahu ini dua jari saya ini sering main di sini. Kayak misalkan kayak lagu yang kemarin, saya lakukan metik kayak gitu, itu namanya hybrid picking. Itu justru lebih menghemat tenaga tangan kanan saya gitu, ketimbang saya harus main justru lebih hemat. Sekarang saya mainin dengan legato dan hybrid picking. Itu lebih efisien kalau menurut saya gitu. Ya sekali saya main
kombinasiin sama main alternate. Cuma kebanyakan saya itu di legato dan di hybrid picking gitu loh. Terus kadang-kadang sedikit tapping gitu untuk mempercantik-cantik lah ibaratnya kayak. Itu gimana lah gitu improvisasinya gitu loh kan. Seperti gitu aja. Jadi maksudnya jangan, dan juga jangan terpaku sama jangan didikte sama scale gitu. Maksudnya jangan didikte itu gimana? Ya maksudnya kita tahu basic jalannya dasarnya seperti itu, tapi kita kembangin lagi gitu. Jadi jangan cuma seperti itu aja gitu, kembangin lebih jauh lagi gitu loh. Itu yang saya bilang kayak tadi, mungkin dasarnya cuma, tapi teman-teman kembangin lagi jadi sedikit dipin harmoni kayak gitu atau gimana. Pokoknya intinya jangan terpaku dengan cara teknik satu bermain aja, misalnya picking semua, jangan gitu. Itu biar nggak monoton gitu loh kalau menurut saya gitu loh kan. Nah paling saya share sedikit klik aja nih buat teman-teman pelatihan ya, terutama kayak misalkan untuk ngelatih gimana main hybrid picking dan legatonya ya. Kita main di dasar penom, misalnya kita tambahin tempo. Misalnya kayak gitu, lakuin itu berulang-ulang sampai ibaratnya tangan kiri kita itu bisa dibilang itu lentur lah gitu loh ya. Oke, paling itu aja kalau dari saya nggak bisa terlalu banyak share juga karena cuma itu aja paling yang saya kuasain, yang mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman ke depannya biar bisa lebih baik lagi dan lebih mengembangkan lagi gimana cara bermain ya. Lakuin itu dengan metronom, misalnya kita tambahin tempo. Misalnya kayak gitu, lakuin itu berulang-ulang sampai ibaratnya tangan kiri kita itu bisa dibilang itu lentur lah gitu loh ya. Oke, paling itu aja kalau dari saya nggak bisa terlalu banyak share juga karena cuma itu aja paling yang saya kuasain, yang mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman ke depannya biar bisa lebih baik lagi dan lebih mengembangkan lagi gimana cara bermain ya.